Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Dan biasanya kalau udah segmen 2 nih, udah satu Indonesia hampir semuanya nonton Ustadz Maulana. Iya, dari Sabang sampai Merauke udah nonton. Udah nonton. Yang segmen 1 kan cuma Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, semuanya nih sekarang. Sekarang semuanya udah nonton. Semuanya kita Jadi belajar memang pagi hari temanya ini. apa? Temanya adalah istriku cuma titipan aja. Benarkah? Masih yang baru nonton masih bingung nih, apa nih maksudnya nih gitu. Kalau gitu pagi hari ini kita bahas lagi lebih dalam lagi. Nah untuk itu jamaah ada satu artikel nih yang akan aku bacain mengenai pasangan suami istri yang kompak melakukan amal ibadah. Masya Allah nih. Niatkan ibadah, suami istri ini rutin mencuci alat sholat di masjid sekitar rumahnya. Masya Allah, mengumpulkan peralatan sholat untuk dicuci secara gratis. Jadi bersama suami ini berkeliling ke banyak masjid mengambil alat sholat kotor. Jadi kegiatan sosial mengumpulkan mukena dilakukan Ika dan suami di sela-sela kesibukannya. Ia bersama suami berkeliling sendiri mengumpulkan mukena di masjid di seputaran Polda Mataram. Termasuk di Masjid Mabaul Hikmah yang terletak di Jalan Teronojoyo. Tak ketinggalan peralatan sholat yang berada di sekitar tempat kerja Ika pun turut dicuci. Masya Allah, ini insya Allah dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kalau aku ngeliat pasangan-pasangan yang sweet banget kayak gini, yang nilainya ibadah, aku jadi ingetnya sama Abi Maki. Sama Umi Maki, sweet banget. Kalau gitu aku nanya sama Abi aja deh kalau gitu. Abi kan sebagai seorang suami kan kita memang dititipkan seorang istri dari Allah kepada kita. Dan kita pun harus menjaga baik-baik istri kita gitu. Kita harus mendidiknya juga dan kita harus bertanggung jawab terhadap istri kita itu. Nah aku pengen nanya nih, ini tepat banget aku nanya sama Abi. Tanggung jawab seperti apa aja sih yang harus kita lakuin terhadap istri kita Abi? Bagaimana cara kita mendidik istri kita menjadi lebih baik? Silakan Ustadz Abi Maki. Bismillah, izin Ustadz Maulana, Ustadz dulu izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak ada amalan yang paling afdal bagi seorang laki-laki setelah menjadi suami. Amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh suami itu adalah ternyata punten mencari nafkah. Subhanallah. Jadi mencari nafkah ini adalah amalan yang terafdol, termulia setelah laki-laki ini menjadi seorang suami. Maka dikatakan dalam kenyataannya seakan-akan, wahai istriku, Anda di rumah saja sesuai dengan Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Iya, dan aku laki-laki, samani Allah, Allah telah menyebut laki-laki dengan kata-kata rijal. Rijal itu rajul itu ya, rijal itu kaki. Berarti kaki harus bergerak. Maka dengan mengatakan tanggung jawabku adalah mencari nafkah. Dan tanggung jawab dalam kalimat yang indah. Al-Quran tegas mengatakan kalimat yang paling harus dihati-hatikan. Kalimatnya adalah nisa'ukum harsul lakum. Anda jangan pernah memberikan makanan haram kepada istri Anda. Karena itu akan merubah sifatnya, merubah tata cara hidupnya, dan merubah keindahan ibadahnya. Kalau istri tadinya solehah, senang puasa Senin Kemis, tahajudnya, duhanya, ternyata begitu selalu dikasih nafkah oleh suaminya dengan yang haram, pastikan tahajudnya lemah. Senin Kemisnya akan ditinggalkan, seperti itu. Berapa banyak seorang suami dengan mengatakan, Abi Maki doa, ya mungkin sama Ustadz Maulana juga, Ustadz dulu juga dengan bertanya, tolong dong doakan agar istri saya solehah, berhijab, begitu kan? Pertama kali dijawab oleh kita mengatakan, hati-hati kasih makanan yang halal ya. Karena ini tanggung jawab yang paling utama. Bagaimana dia ini akan merasakan kenikmatan. Kita pun kalau seandainya tidak memberi makanan yang halal. Ini adalah yang pertama. Jadi suami, tanggung jawab adalah nafkah. Dan nafkah ini afdalul a'mal setelah menjadi suami. Dan punten cari yang halal karena ini efeknya kepada keluarga. Sekarang introspeksi diri untuk keluarga. Kenapa anak saya begini? Kenapa istri saya begini? Dikasih makan apa mereka oleh Anda? Ini pertama kali harus dikoreksinya. Dilihat yuk. Setelah itu apa? Baru kalau makanan halal itu masuk dalam darah dagingnya yang baik-baik. Maka dia akan mengalir sendiri dalam kebaikan. Untuk sholatnya mudah, puasanya mudah, tahajudnya mudah. Kenapa? Karena baterainya, energinya adalah yang baik. Kalau energinya buruk, maka akan buruk kebawaannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah perkataan yang sangat indah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Begitu kan? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan dulu berpikir mengatakan, mah sholat khusyuk itu begini, mah cara itu begini, cara begini. Semuanya akan terasa susah untuk dilangkahkan, dikerjakan kalau seandainya powernya, kekuatannya berasal dari yang haram.
Inilah yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Ketika mengatakan tanggung jawab yang dilakukan suami apa saja ya. Yang pertama adalah punten, makanannya. Iya, makanannya. Yang kedua apa? Baru Anda arahkan tentang syariatnya. Bahwa tanggung jawab terberat dari seorang suami kepada istri dan kepada anak-anaknya. Satu, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Yang kedua, menyelamatkan istri. Yang ketiga, menyelamatkan anak-anak. Itu kan repot sekali. Itu tanggung jawab yang sangat berat sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tadi dengan tegas mengatakan Ustaz Maulana Man ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di sini adalah artinya adalah luar biasa. Qawwam harus teliti mana kira-kira yang namanya tiang yang kurang kokoh dirikan. Aduh istri saya ini kurang baik sholatnya, berarti ini lemah tiangnya, qawam dirikan. Oh istri saya ini ternyata ini kalau seandainya puasanya berarti lemah di puasanya, qawam dirikan. Oh ternyata istri saya ini akhlaknya kalau bicara masih suka nyakitin orang, tahu qawam dirikan di situ. Jadi qawam ini melihat kira-kira apa yang harus didirikan dalam pribadi istri. Bukan qawam artinya suami nyuruh-nyuruh sama istrinya seakan-akan nggak nurut neraka loh, nggak nurut neraka, bukan begitu. Itu senjata banget kadang-kadang ya. Jadi arti qawam ini adalah teliti suami mana yang kurang dirikan di situ. Wallahu a'lam Ya bishawab. Allah, jadi kita sebagai suami harus lebih teliti ya Abi ya. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja tapi tahu nih yang mana yang kurang, mana yang mana didirikan dulu Masya Allah. Abi terima kasih. Jazakumullah Aku khairan. jadi semangat banget nih untuk yuk jamaah kita sama-sama semangat kita nafkah istri kita dengan yang halal-halal semuanya. Jauhkan yang haram-haram insya Allah nanti keluarga kita jadi berkah semuanya. Semangat semuanya. Masya Allah. Aku jadi heboh sendiri kalau gitu ya. Gak apa-apa ya saking semangatnya biar pada bangun juga jamaah yang ada di rumah. Baik jamaah sekarang ada tayangan mengenai seorang istri yang melayani dan mengingatkan suaminya. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Pak, jere arep sambang gasi. Kok molor meneh? Kebiasaan loh, nek bar subuh turu meneh. तुम पास आए यूं मुस्कुराए Ih, madang mangkat. Terus suaminya menghayal mulu, mimpi terus. Malah actionnya nggak ada. Waduh, ini nih berhubungan dengan pertanyaan aku tadi nih. Aku harus nanya sama Ustazah Lulu. Karena Ya. kalau aku lihat Ustazah Lulu keren banget pagi-pagi ya. Kemarin aku lihat promonya aja lagi giniin tali. Oh itu Better Rob namanya. Oh, itu keren banget tuh. Wonder Woman. Masya Allah. Coba lihat Instagram Islam itu indah jamaah. Ustazah Lulu, aku mau nanya. Ini pertanyaan aku yang tadi sebelum iklan. Sebagai seorang suami kan harusnya bisa mendidik istrinya ya. Dan tapi pertanyaannya kenapa kalau misalnya ternyata istri malah jauh pribadinya lebih baik dari seorang suami itu. Itu harus bagaimana Ustazah Lulu? Nah ini dia jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Tadi tayangannya agak serem juga ya. Agak serem. Karena langsung disiram. Langsung disiram ya. Karena kata Rasulullah kalau romantis percikin aja dikit. Oh, gitu. Ini mau disiram ya Allah. Makan ketan anget-anget, buangetan banget. Tapi bagaimana kalau istri lebih baik? Artinya apa yang sering mengingatkan kebanding dari suami. Nah yang pertama karena memang keluarga ini adalah potretnya sebagai zinatul hayah, perhiasan dunia. Al-malu wa banun zinatul hayatid dunia. Artinya apa? Baik itu anak, kemudian juga harta dan keluarga sebagai perhiasan. Yang namanya perhiasan otomatis kita bangga memilikinya, kita jaga. Tapi mohon maaf ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Karena memang dunia ini perhiasan, tapi ada sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Maka yuk sama-sama menjadi wanita yang solehah. Tadi saling mengingatkan, saling asih, asuh. Kemudian juga keluarga adalah fitnah, ujian. Sebagai ujian ya. Nah kita tentunya hidup di muka bumi ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian. Pasti kalau misalnya nggak mungkin mulus-mulus aja nggak mungkin. Ujian dari anak, ujian dari istri, dari suami, dari harta ataupun dari jabatan, kita pasti ada ujiannya. Kemudian juga aduun ya, pasti ada yang memang menjadi musuh, tapi memang tidak semuanya.
Tapi ada jelas ya. Bahkan Nabi Lut pun juga istrinya menjadi musuh. Nabi Nuh anaknya menjadi musuh. Kemudian juga ada yang memang nikmat sekali menjadi penyejuk. Karenanya senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk, nikmat ketika dilihat Masya Allah bersama-sama kompak dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini bagaimana kok suami yang memang senantiasa diingatkan. Ini adalah ujian. Jangan sampai membuat pisah atau ya udah deh bang, abang susah banget sih nasehatin bang gitu kan, rasaan udah capek banget makan tape terima poda bang, capek dah gitu kan. Tapi jangan juga seperti itu. Makanya di sini yang pertama adalah tugas istri sebagai pengingat ya, saling mengingatkan. Kemudian juga mohon maaf jangan ketinggalan, harus introspeksi juga. Siapa tahu negurnya juga kayaknya kurang bagus juga ya, menegurnya seperti itu. Kenapa? Karena sejatinya tadi Abi bilang, Ustadz Maulana bilang, qawwam sebagai pemimpin. Mana ada anak buah gitu kan yang minta nyamperin pemimpinnya, sini pemimpin, gak ada. Seharusnya kita yang pemimpin kita nih kita datengin, yang dihormati. Maka bahasanya pilih yang baik, kemudian waktunya juga yang tepat ketika mau islah, mau ada perbaikan, waktunya, kemudian bahasanya dipilih. Dalam kondisi seperti apa nih nuansanya, hatinya gitu kan harus dipilih. Biar masuknya tuh mudah gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya kita ketika terlalu menjadi bos ya dalam hal menasehati terhadap suami, maka bisa pakai orang yang ketiga yang memang disegani suami. Apa itu gurunya atau mungkin ibunya yang memang ketika dinasehati ya, jangan sampai merasa bahwa suami ini benar-benar diberikan pengarahan gitu, diceramahi karena tidak suka. Ya, jadi pilihlah bahasa, kata, waktu yang tepat. Kemudian juga yuk sama-sama senantiasa kita jaga komunikasi. Komunikasi yang baik ini penting. Jangan bahasanya Pak, sholat, yuk kita sama-sama sholat, yuk kita sama-sama ibadah, yuk kita sama-sama ngaji, yuk kita sama-sama dengerin tausiah. Begitulah cara Rasulullah. Ya, kata Rasulullah yang romantis ini mengingatkan dalam hal kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yuk sama-sama saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan atau kemaksiatan. Berarti kalau seorang suami yang belum bisa menjadi pemimpin yang baik nih, misalnya istrinya jauh lebih baik dari suaminya, apakah itu suaminya belum pantas dititipi seorang istri nggak sih? Nah harus belajar lagi, karena namanya pernikahan berumah tangga bukan berarti udah siap ya. Berarti kita harus senantiasa belajar sepanjang waktu. Belajar lagi bang, belajar nih bang, Yohana juga pengen belajar bang gitu. Pilih datengin guru, kalau enggak abang bisa lihat segala macam gitu kan. Berarti jangan pernah malu untuk belajar ya, intinya ya, kita insya Allah. sama-sama belajar, tolong menolong dalam kebaikan. Betul. Seperti tadi Ustazah bilang. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Baik jamaah, sekarang aku mau ngasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di rumah. Kalau dari tadi aku mulu yang nanya, sekarang ada jamaah yang mau curhat di Islam itu indah. Langsung saja, sudah ada yang siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik Pak. Mau curhat apa nih? Silakan, nanti akan insya Allah dicarikan solusi sama guru-guru kita yang ada di sini. Silakan Pak. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Ibu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema hari ini istriku saat cuma titipan. Nah saya sebagai suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Dapat mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, untuk masalah rumah tangga saya, jika bagaimana saya meminta pisah atau cerai terhadap suami yang ingin masih berusaha mempertahankan rumah tangganya. Di sini saya sudah berusaha datang untuk ke keluarga si istri. Cuma di sana saya mendapat hinaan dari keluarganya. Nah, dosakah saya untuk melepaskannya? Dan kedua, bagaimana seorang istri yang terdapat yang cemburu terhadap orang tua saya, perhatiannya dalam arti hal perhatian. Baik Pak, itu aja pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Nah insya Allah akan dijawab dulu sama, dari sudut pandang seorang perempuan dulu ya. Ustazah dulu, silakan Ustazah. Iya Masya Allah mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karenanya Masya Allah bahagia sekali ketika kita bersama mengatur rumah tangga mulai dari nol ya. Karena kenapa? Fokus suami dan istri tanpa adanya, mohon maaf sekali, ketika orang tua atau sebagainya udah masuk dalam rumah tangga, maka kita pun juga pikirannya akan terpecah. Makanya bismillah ketika memang suami dan istri fokus, maka fokus juga untuk belajar mengurus rumah tangga.
Dan juga mohon maaf Bapak, tadi sudah dijelaskan bahwa istri memang tulang rusuk yang bengkok. Jadi seharusnya kita sama-sama muhasabah diri ya, jaga perasaannya. Ketika ada perasaan cemburu seperti itu, maka kita senantiasa jaga. Nah, kemudian juga harus dinasehati dengan cara yang lembut, yang baik. Karena ketika kita menikah tidak memiliki satu keluarga, tapi ada dua keluarga yang harus diperhatikan ya. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama berbakti kepada orang tua dari kedua belah pihak, kemudian sama-sama saling islah dan komunikasi insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Lulu. Kalau Abi Maki? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu tuh pasti dengan ilmunya ya. Maka jangan pernah tidak belajar tentang masalah ilmu terutama dalam rumah tangga. Selalu diucapkan tidak ada dalam rumah tangga itu berpengalaman. Tidak ada dalam rumah tangga berpengalaman. Tetap saja ada yang namanya kalau dikatakan kekurangan dan ada ketahuan di mana bolong-bolongnya. Maka yang pertama tadi Ustazah Lulu sudah menyampaikan, alangkah baiknya kalau sudah menikah mandiri saja, walaupun kontrak, walaupun rumahnya tipe 100 ke 200 misalnya, kegedean itu mah, tipe kecil. Jadi yang penting walaupun kontrak tapi berada dalam rumah tangga. Ini yang pertama yang harus dilakukan walau bagaimanapun, karena enaknya. Yang kedua, punten, ya, yang kedua ini adalah sebaiknya kalau seandainya wanita tahu bahwa sesungguhnya khidmat kepada suami dengan cara membiarkan suami, ya, dengan cara membiarkan suami khidmat kepada orang tuanya, berarti punten. Ada perkataan para ulama, siapapun wanita yang membebaskan suaminya tanpa cemburu saat suaminya dekat dengan orang tuanya, maka pastikan wanita itu adalah wanita ahli sorga yang masih hidup di dunia. Masya Allah. Seperti itu, ini indah sekali ya. Lalu seandainya mengatakan, wah saya pengen dong jadi laki-laki ahli sorga yang hidup di dunia. Berarti Anda perhatikan mertua Anda. Masya Allah. Demikian Ustaz. Jadi kalau mengatakan, tenang saya juga ingin menjadi laki-laki ahli sorga yang masih hidup di dunia. Bagaimana caranya? Aku perhatikan orang tua kamu, hai istriku. Masya Allah. Ya. Kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi kalau mau ngasih duit sama orang tuamu. Ya. Masya Allah. Dan istri mengatakan kalimatnya, aku ingin jadi wanita ahli sorga yang masih hidup di dunia. Sekarang bapak khidmatlah sama orang tua bapak. Kenapa? Dan saya tidak akan pernah cemburu untuk melakukan ini. Karena sorgamu ada di kedua orang tuamu. Masya Allah. Jadi hal yang seperti ini, seandainya tahu ilmu seperti ini, kayaknya dalam rumah tangga itu akan terasa nyaman dan indah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sekarang kan udah tahu ilmunya, insya Allah kedepannya akan lebih nyaman dan indah lagi ya. Masya Allah. Ustadz Maulana, mau dong ditambahin? Kalau saya sih begini, saya salut bang, udah cukup, udah lengkap tadi. Yang jelas kita sebagai suami istri itu luar biasanya kita menganggap bukan tantangan, itu adalah bentuk perhatian yang luar biasa. Betul tadi surga itu kan dari orang tua juga, ridha Allah ridha walidain. Jadi enggak usah dicemburkan masalah itu. Ini ada penyu roti lewat di rumah. Dengaran. Jadi lapar ya. Baik, kalau seharusnya Bapak sekarang bisa disampaikan juga ke istrinya ya. Jadi buat Bapak, terima kasih banyak. Mempertahankan rumah tangga itu terletak pada suami. Ya. Karena kalau istri yang memegangnya namanya kata talak itu, tiap malam kita ditalak. Jadi memang laki-laki yang harus mempertahankan. Saya salut dengan Bapak yang ada niat untuk mempertahankan rumah tangga Bapak. Kemudian yang kedua, persoalan cemburu. Tadi kita sudah bahas, wanita itu memiliki sifat pencemburu. Jadi jangan memancing untuk mencemburui. Tapi bagaimana kita sama-sama memperhatikan ya. Jadi mungkin kita agak kurang untuk memperhatikan orang tuanya dia. Dia paling pokok jangan pancing dengan cara apa? Hidup mandiri. Jangan bergantung sama mertua atau orang tua. Itu kuncinya ya, Masya Allah. Iya, walaupun kontrak ya. Iya, kata Abi Maki kan walaupun kecil apa segala macam yang penting Iya, punya kita sendiri. iya, itu kita luar lebih biasa. bangga. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Gimana Pak? Sudah puas Gimana, dengan Pak? jawabannya belum Pak? Kalau aku sih yes ya. Sudah puas. Masya Allah. Salam buat keluarga ya Pak. Ya Pak, sehat selalu Pak, bahagia selalu Pak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang banget ya kalau udah ngasih solusi buat jamaah yang membutuhkan itu ya Ustadz Maulana ya. Tapi jamaah tuh selalu merasa lapar Ustadz. Apa itu? Ada lagi haus akan ilmu. Oh, lapar dan haus dengan ilmu ya. Ada lagi pertanyaan yang mau aku tanya sama Apa Ustadz itu? Maulana. Oh, saya. Bagaimana Ustadz Maulana cara merawat, menjaga dan mendidik istri yang baik dan benar Ustadz Maulana? Gini.
cara menjaga dan mendidik istri dengan baik Ya. setelah yang satu ini. Aduh, oke. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.